Selamat pagi. Dalam rangka Hari Gaden Ngamco ini yang diperingati sebagai Hari Parinirwana Jarimpoce, kita akan ada sesi bersama Ko Andi Wijaya dan Cici Rika Lenawati selaku perwakilan dari tim Sumati Kirti dalam segmen Anda Bertanya, Sumati Kirti Menjawab. Halo. Nah, beberapa waktu yang lalu nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari call center KCI. Nah, setelah disaring, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di sesi kali ini. Pertanyaan pertama ini berhubungan dengan bagaimana sih, apakah bisa dan apakah boleh seorang Buddhis belajar Dharma tanpa melakukan ritual? Iya, makasih ya Pak ya, kita udah dikasih kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol di sini kan. Kemarin dengar-dengar memang pertanyaan cukup banyak yang masuk. Cuma kita pilih-pilih nih, jadi mohon maaf buat yang pertanyaannya nggak dibacain saat ini nih gitu kan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini sebenarnya nih banyak banget ditanya sama masyarakat yang sebenarnya pengen belajar Buddhis tapi aduh nanti gue harus masuk Buddhis dulu nih untuk belajar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh ya kan, ini pertanyaannya bisa dijawab dari dua sudut pandang ya kan. Yang pertama dari sisi historisnya atau sejarahnya. Nah, yang kedua dari sisi bagaimana kita melihat manfaatnya gitu kan ya. Nah, saya akan coba jelasin dari sisi historis gitu kan. Nanti Ko Andi yang akan menjelaskan dari sisi manfaatnya. Nah, untuk dari sisi historis sendiri, sejak zaman Sang Buddha sudah ada di dunia ini, maksudnya Sang Buddha menjadi manusia ya dan menjadi Buddha di kehidupan kalpa yang sekarang, itu sebenarnya beliau sama sekali tidak mewajibkan gitu kan ritual itu untuk belajar Buddhis, karena sebenarnya Buddhis itu falsafah hidup ya kan ya Pak ya. Nah, jadi seperti apa akhirnya? Nah, ritual itu akhirnya berkembang karena akhirnya menyesuaikan dengan kebudayaan gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya ketika zaman Sang Buddha memang ada beberapa ritual tapi lebih ke arah untuk penabisan biku gitu kan, seperti pada saat beliau menabiskan biku yang pertama dengan ehi biku. Nah, itu mungkin ada ritualnya, tetapi balik lagi itu hanya sebagai supaya ada tanda ya atau formalitas seseorang itu sudah menjadi sangga gitu. Nah, mungkin dari sisi manfaat silakan Pak Andi. Ya, memang ada beberapa manfaat penting ya dari ritual. Kenapa dia sangat penting? Karena yang pertama dia sebenarnya adalah media kita, media latihan kita. Jadi kalau kita misalnya hanya belajar sisi logika dari Dharma, kita mungkin akan merasa pengetahuan kita akan mengetahui banyak Dharma. Tapi kalau kita tidak memiliki media untuk praktek, kita kan ada dua media ya, media dalam tugas sehari-hari atau dalam sesi meditasi kita. Sesi meditasi ini ya kita manfaatkan sesi ritual ini, karena ritual ini bentuk meditasi kita. Jadi sangat penting. Jadi manfaatnya apa sih? Yang pertama itu kalau kita misalnya sudah memasuki Dharma, lalu kita memiliki seorang guru, untuk melakukan penghormatan kita perlu apa? Perlu ritual. Ada ritual tertentu yang membantu kita untuk menghormati guru kita sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kita pada beliau. Dan yang berikutnya adalah kalau kita memahami ritual dengan baik, maka kita bisa lihat bahwa ritual yang dilakukan dengan baik dan pemahaman yang benar itu bisa memberikan ketenangan batin. Jadi dia tidak hanya mempengaruhi keadaan mental kita, tapi dia juga bisa mempengaruhi lingkungan kita. Karena itu kita sering lihat ya, kalau ada sekumpulan biksu misalnya yang sedang melakukan ritual, kita bisa merasakan bahwa keadaannya begitu damai. Karena untayan kata-kata yang dilafalkan ketika kita melakukan ritual itu mempengaruhi semuanya, dan itu bermanfaat sekali bagi kita. Karena jika kita ingin merasakan kebahagiaan, tentu kita harus ada dalam pikiran positif. Nah, kalau misalnya ciri ini ya, dalam keadaan stres atau marah, bisa nggak sih melakukan kebaikan untuk orang lain? Nggak bisa kayaknya. Sulit ya, sangat sulit ya. Sangat sulit. Jadi kita perlu mengkondisikan pikiran kita. Cara mengkondisikannya yang paling mudah adalah dengan ritual. Karena kata-katanya sudah sesuai dengan makna yang sangat mendalam, dan dia bisa secara langsung membantu menenangkan batin kita. Itu manfaatnya sangat besar ya. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkan hal itu. Tapi tentu saja perlu diiringi dengan pemahaman yang benar. Karena kalau kita melakukan sebuah ritual tanpa pemahaman yang benar ya, dia hanya akan menjadi penyataan fisik ya. Tidak akan ada manfaat yang lebih gitu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau kita
setelah mempelajari dharma secara logika, kita kan mengasah IQ kita ya, kita mengetahui seluruh dharma. Tapi sehari-hari kita kan sebenarnya dipengaruhi 3 bentuk perasaan. Ya. Jadi ada perasaan senang, ada perasaan menderita, lalu perasaan netral. Nah, kita sehari-hari selalu memiliki perasaan yang berubah ya. Nah, logika kita yang kuat tidak mampu mengatasi hal itu. Pasti perasaan lebih kuat. Okay. Itu ya, kita harus mengatasi kita. Karena itu kita butuh penyimbang. Yang orang bilang EQ ya, emotional quotient, gitu ya. Itu sangat penting. Karena untuk mengolah perasaan ya kita membutuhkan kemampuan mengolah perasaan itu ya, bukan dengan logika ya. Karena terkadang kalau kita lagi marah misalnya, kamu jangan marah, misalnya Cidika jangan marah, ini marah itu merugikan loh, dengan semua logika kita bisa aku dulu nggak sih? Sulit ya. Kita perlu pengalaman untuk mengolah batin, baru kita bisa ini tidak bermanfaat untuk saya. Nah, dengan itu setelah kita terbiasa mengolah itu, maka kita akan lebih mudah menghadapi perubahan perasaan ini. Dan ritual itu membantu kita, karena pada saat kita melakukan ritual, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan diri sendiri. Betul ya? Pertama, kalau ritual itu panjang misalnya, kita punya rasa malas enggak? Betul ya? Duluan malas ya? Betul. Malas ya? Ya. Mungkin kita menganggap sebagai rutinitas misalnya, kalau ada pemalasan. Nah, untuk menghadapi itu apa? Kita harus melakukannya, itu enggak? Karena kalau kita menghindari hal itu, maka perasaan kita itu nggak akan terasa. Tidak akan terasa. Pertama itu ya, sebelum melakukan saja kita sudah memperoleh manfaatnya. Lalu pada saat melakukannya, misalnya kita ambil contoh pakai sederhana dari berlindung dan bagian bercita. Itu kan sangat sederhana, hanya dari 4 baris, 4 baris kalimat ya. Nah, sebelum memulainya kita perlu menyadari apa dulu? Menyadari bahwa saya memiliki banyak kelemahan. Yaitu apa? Setiap hari saya selalu dipengaruhi oleh pikiran negatif. Ya, pikiran negatif selalu muncul ya. Kita pada saat kita bangun pagi kita ingin semoga saya bisa menjalani hari saya dengan positif. Tapi ternyata pikiran negatif sering datang, sering mengganggu kita ya. Artinya untuk hal kecil kita mungkin bisa marah atau kita mungkin kecewa. Lalu kita stres sendiri ya. Nah, kalau kita tidak terbiasa mengolah ini, maka kita akan kesulitan menghadapinya. Kita malah terbawa oleh emosi kita, betul. Nah, oleh karena itu pada saat kita melantunkan bait berlindung dan bagian bercita, kita menyadari kelemahan kita bahwa saya selalu dipengaruhi pikiran negatif. Saya mengakui hal itu dan menyadari bahwa dengan kemampuan saya saat ini saya tidak mampu, betul ya. Dengan kemampuan saya saat ini saya tidak mampu, karena itu saya butuh menerima uluran tangan Buddha atau menerima uluran tangan guru kita, lalu berlindung pada mereka. Itu baik pertama ya, dari berlindung ya. Saya berlindung pada Buddha dan pada guru saya, gitu ya. Jadi kita menerima uluran tangan mereka untuk menerima bantuan mereka agar kita bisa mengatasi gejolak perasaan ini. Itu sangat penting ya. Itu tahap pertama ya. Lalu pada saat kita membagikan diri kita kan mengalami penderitaan. Kita selalu mengalami pikiran negatif kita. Tapi kita juga sadar dong kalau orang yang kita sayangi juga mengalami hal yang sama. Betul nggak? Kalau kita punya keluarga, kita bisa lihat pada saat stres, mungkin nggak sih orang lain tidak stres? Mereka juga mengalami masalah yang sama. Tidak mungkin hanya saya yang menderita. Kenyataannya adalah semua orang menderita. Lalu kita membagikan bercita agar kita berharap agar mereka juga memperoleh kebahagiaan. Dan kalau bisa mereka mempertahankan bagian itu dan tidak lagi terganggu oleh penderitaan. Jadi hanya dengan pakai sederhana dari berlindung, ritual sederhana itu, kita sudah melakukan banyak hal ya. Kita pertama mengakui kelemahan kita, lalu mencoba memperbaikinya dengan menerima bantuan dari Buddha. Lalu di saat yang sama kita ingin membantu orang lain terbebas dari penderitaan ini. Jadi kalau kita melakukannya dengan pemahaman yang benar, maka hanya ritual sederhana saja bisa sangat bermanfaat. Dan dia bisa membantu kita mengembangkan kualitas unggul yang akan bermanfaat untuk waktu yang sangat lama. Jadi sangat penting ritual itu. Tapi tentu saja keputusan untuk melakukannya atau tidak tergantung pada praktisi sendiri ya. Jadi tapi kalau kita melihat sisi manfaat, tentu akan sangat sayang kalau kita melewatkan hal itu. Jadi sebenarnya kalau bisa kita rangkum ya kan, ritual itu merupakan cara kita berkomunikasi, ya kan, dengan para Buddha, dengan guru gitu kan.
Tetapi balik lagi, karena Buddhis itu memang memegang suatu pandangan bahwa ini adalah falsafah hidup gitu kan, bagi siapapun yang pengen belajar ya silakan gitu kan, tidak perlu sampai harus melakukan ritual untuk belajar Buddhis gitu ya Pak ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita ingin belajar Dharma tanpa ritual pun sebenarnya boleh banget ya. Cuman kalau misalkan mau lebih lengkap dan lebih kita punya guidance dalam melatih batin kita sehari-hari, ritual akan sangat membantu banget ya berarti ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai praktik berdana. Nah, terkenal banget kan kalau misalkan Buddhis tuh terkenal dengan praktik berdana atau dana paramita misalkan ya. Ini pertanyaannya adalah ketika saya berdana makanan kepada orang yang sangat kelaparan, apakah kebajikannya tetap tidak akan sebesar berdana kepada biksu yang berkecukupan? Boleh dijawab? Yang menarik ya. Iya ya. Jadi kita harus milih nih ya, ya kan? Antara biksu yang berkecukupan atau orang yang sedang kelaparan gitu ya. Pertanyaan sulit nih ya, sulit juga nih ya. Ini kalau kita terjebak dalam ini kita kan kebingungan mungkin ya, apa yang sebenarnya saya pilih gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dari dana secara teorinya, jadi kalau kita berdana itu tergantung pada subjek pemberi dan objek penerima. Jadi kualitas dari subjek pemberi dan objek penerima itu sangat menentukan kebajikan yang kita peroleh. Jadi kalau kita memberikan kepada objek yang unggul, maka kebajikannya akan jauh lebih besar, tentu saja ya. Lalu kalau kita memiliki kualitas yang unggul, kebajikan yang kita lakukan itu akan semakin besar nilainya. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi kualitas diri kita dan kualitas sang penerima pemberian kita itu penting. Jadi memang secara teori pada saat kita memberikan dana kepada seorang biksu dibandingkan dengan kepada orang lain yang memberikan biksu dan kelaparan, kebajikan yang kita terima sebenarnya memang tetap lebih besar kepada biksu. Kenapa? Secara teori ya. Kenapa? Kenapa? Kan kalau kita lihat situasinya, seharusnya seorang yang kelaparan itu lebih membutuhkan, betul ya. Tapi dari segi teori, kenapa pemberian kepada seorang biksu itu lebih unggul? Karena seorang biksu itu dia memfokuskan hidupnya, sepanjang hidupnya, untuk mengolah batin dia. Artinya dia ingin mencapai suatu tingkatan yang mampu membantu makhluk lain. Itu kan aspirasi unggul ya. Nah, mereka yang memiliki aspirasi unggul dan menjalaninya, lalu kita menyokong beliau, itu sangat besar kebajikannya. Sangat besar. Kenapa? Karena mereka objek yang unggul. Artinya mereka tidak akan menyalahgunakan itu. Ya. Jadi dana yang kita gunakan itu akan memiliki efek jangka panjang. Bayangkan kalau dana kita itu bisa membantu seseorang terbebas dari semua penderitaan. Itu kebajikan tak terhingga ya. Sedangkan kebajikan yang kita berikan dengan berdana kepada orang yang kelaparan, dia hanya bersifat sementara. Jadi dari situ tadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya tentu tetap lebih unggul kalau kita berdana kepada seorang biksu. Tapi ini sangat penting ya. Setiap kata dharma itu perlu dilakukan dengan pemahaman dan kebijaksanaan. Sangat penting. Karena ketika kita menemukan situasi bertemu dengan seseorang yang sangat kelaparan, padahal kita berkeinginan untuk berdana pada seorang biksu atau pada sahabat, kita perlu mencerna situasi itu dengan kebijaksanaan kita. Karena poin utama dari berdana dalam Buddhisme itu adalah bagaimana mengembangkan kemurahan hati dan melepaskan kepikiran kita. Jadi dua poin ya. Artinya fokus kita ketika kita berdana itu bukan pada manfaat yang akan kita peroleh, bukan pada manfaatnya, tapi kepada bentuk kemurahan hati yang kita kembangkan, yang kita keluarkan. Artinya kalau kita bertemu dengan situasi itu, ya tentu lebih bijak kalau kita memberikannya pada orang yang lapar dulu, karena dia membutuhkannya sekarang. Meskipun ya, terlepas apakah kebajikan yang kita peroleh itu lebih besar atau lebih kecil, karena yang ingin kita kembangkan kebaikan hati. Dia sangat penting. Nah, karena kalau kita ketika berdana hanya fokus pada manfaat, kita mungkin akan berhasil mengembangkan kemurahan hati, tapi kita mungkin akan gagal mengembangkan proses yang kedua, yaitu mengurangi pikiran kita. Kita mungkin memperoleh manfaat besar dari berdana dengan menjadi orang kaya, tapi di saat yang sama kita mungkin semakin melekat pada harta kita. Itu kenapa? Karena kita hanya berdana fokus pada manfaat yang kita terima. Itu kan seperti bisnis.
seperti bisnis ya. Saya memberi, tapi kamu, tapi entah siapa harus memberikan lebih kepada saya. Nah, dengan pola pikir seperti ini, ya kita mungkin memperoleh manfaat dari berdana, tapi kita akan kehilangan manfaat yang kedua itu, yaitu mengurangi pikiran kita. Itu sangat penting, karena pikiran itu yang membuat menderita ketika kita memiliki harta benda. Ya, jadi kita bisa melihat tuh banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi dia tidak mampu menikmatinya, karena dia gagal mengembangkan kondisi kedua itu, kikir. Karena kikir kita melekat, kita tidak ingin lepas dari harta kita ketakutan. Artinya semakin banyak harta yang kita punya, semakin takut nggak? Akan semakin takut, akan semakin melekat. Kita akan menderita. Jadi sayang sekali kalau kita melakukan hal itu ya. Jadi pada saat menemukan situasi itu tuh tentu harus memilahnya dengan pemahaman yang benar gitu. Ya seperti itu. Intinya bijaksana lah ya. Ya betul. Bergantung pada kebijaksanaan dari si pemberi tadi juga ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya masih tentang berdana juga. Saat kita sudah berencana untuk memberikan makanan kepada teman kita, di tengah jalan kita bertemu dengan pengemis yang sedang kelaparan. Tepatkah jika kita memberikan makanan ini pada pengemis dan tidak jadi memberikan makanan kepada teman? Tuh, gimana tuh? Ini menarik sekali ya. Menarik juga nih, tapi maksudnya kan sangat berhubungan sama pertanyaan tadi sebelumnya. Iya, betul. Ya. Masih ada kaitannya. Berdasarkan penjelasan dari Ko Andi, sebenarnya udah terjawab juga sebenarnya kan, ya. Bahwa ketika kita benar-benar melihat situasi tersebut dan kita mengandalkan kerjasama kita, tentunya kita akan memberikan ke yang kelaparan dulu, yang pengemis yang kelaparan itu, baru kita mungkin kita bisa jelaskan dulu ya kan kepada teman kita, sorry nih gitu kan, gue bukan yang nggak mau kasih ke lu nih gitu kan, tapi gue lihat nih di tengah jalan gue ketemu seseorang yang kelaparan gitu kan ya, jadi gue memberikan dulu ke yang kelaparan ini. Harusnya teman kita ngerti sih, harusnya teman kita ngerti apa ya. Kalau teman yang baik pasti ngerti, justru dia mungkin bersukacita, karena dengan pemberian yang tadinya diberikan ke dia, ternyata dia melakukan kebajikan yang lebih, itu sangat baik ya. Jadi kalau temannya baik ya dia akan mendukung. Jadi malah temannya dapat kebajikan juga ya Pak ya. Kebajikan juga, betul. Dengan berbudita itu sangat berkebajikan juga. Jadi dengan satu praktik kebajikan aja, itu memang dibutuhkan keseimbangan antara welas asih dan kebijaksanaan ya. Jadi tidak bisa serta-merta melakukan tindakan seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, ada hubungannya dengan praktik dana dan pencapaian duniawi. Bagaimana cara jadi kaya raya di kehidupan ini tanpa menunggu di kehidupan berikutnya? Wah, berat nih sepertinya. Ini kayaknya pertanyaan hampir semua orang kayaknya. Gimana jadi kaya di kehidupan ini Pak ya? Kehidupan ini benar. Pertanyaan cukup berat ini. Ya. Berat ya. Berat banget nih. Bagaimana cara menjara tuh. Kayaknya kok Andi lebih jago jawabnya. Silakan kok. Jadi saya mungkin bahasnya dari segi dharma gitu ya. Kalau saya sih lebih mengacu pada perkataan di Pendapuri Bose. Jadi beliau secara langsung mengatakan bahwa satu-satunya sebab untuk menjadi kaya raya itu hanya satu, yaitu berdana. Hanya itu saja. Jadi kalau kita ingin kaya, berarti kita harus mengembangkan kualitas berdana kita. Ya. Karena kenapa sih kok bisa berdana itu bisa membuat kita menjadi kaya? Karena kalau kita bahas dari sisi karma itu memiliki 3 akibat, yaitu akibat yang matang sebelumnya, lalu akibat yang sesuai dengan sebabnya, dan akibat yang menentukan lingkungan. Kalau kita terbiasa melakukan praktik berdana, maka kita akan menerima ketiga hal ini. Kalau kita melakukan dana kita dengan sempurna, gitu ya. Terdapat banyak syarat ya untuk melakukan sebuah praktik itu agar sempurna, ada syaratnya. Tentu kita butuh belajar lebih lanjut untuk hal itu. Butuh belajar lebih lanjut untuk hal itu. Jadi kalau dana kita sempurna, maka kita akan memperoleh 3 manfaat ini. Manfaat itu apa? Seperti apa? Kalau kita sering berdana, maka kita akan terlahir di kondisi di mana kondisi itu sangat mendukung kita untuk menjadi kaya raya. Sangat mendukung. Entah kita terlahir di keluarga yang kaya, atau kita memiliki keluarga atau teman yang mampu membantu kita menjadi kaya, atau kita berada di lingkungan yang membuat kita mudah kaya. Banyak seperti itu ya. Kita melihat bahwa ada orang sejak lahir sudah jadi kaya raya, atau ada orang yang dengan bantuan temannya mudah menjadi kaya, dengan cepat menjadi kaya. Tapi ada yang lain yang berusaha begitu kan nggak bisa. Nah itu kenapa? Karena kualitas berdana dia sempurna. Karena itu dia bisa memperoleh 3 manfaat ini. Jadi di situ logikanya kenapa dana itu bisa membuat kita menjadi kaya. Itu sangat penting ya. Nah, lalu
kalau kita kalau kita melihat praktek kita sehari-hari, kita perlu melihat bahwa apakah kebajikan yang kita lakukan itu sempurna atau tidak. Karena kan kalau kebajikan kita tidak sempurna, berarti manfaat yang kita peroleh akan kecil. Kalau sekarang saya ingin kaya raya, tentu kalau dari segi dharma kita tentu harus mengumpulkan sebabnya. Sebab untuk jadi kaya apa? Sangat besar kan? Berdana apa? Tidak bisa, udah misalnya gini. Saya berdana 1 kali, terus berharap dengan dana ini 1 kali ini saya bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nggak sesuatu dia. Artinya akibat yang ingin kita atau hasil yang ingin kita peroleh harus sesuai dengan sebab yang kita kumpulkan. Betul ya? Betul. Harus sesuai. Berarti kalau kamu mau kaya raya, berarti kamu harus mengumpulkan kebajikan yang besar dari berdana. Semakin besar kebajikannya, akan semakin mudah kamu menjadi kaya. Itu dari segi dharma. Mungkin kalau dari segi duniawi, Cirika bisa menjawab? Kalau sebenarnya intinya gini sih, kalau kita lihat kondisi dulu ya Pak ya. Ketika seseorang terlahir, terus dia misalnya tanda kutip ya, karmanya belum jadi orang kaya gitu kan. Nah, pada kehidupan ini bagaimana misalnya dia harus melakukan untuk mengubah nih ceritanya. Mungkin pertanyaannya ada arah-arah ke sana gitu. Misalkan aku ini nih nggak gitu kaya gitu ya, nggak gitu kaya. Walaupun sebenarnya kaya kan relatif ya Pak ya kan, sebenarnya kaya itu relatif gitu kan. Nah, tapi ketika si seorang ini pengen benar-benar kaya gitu kan, nah akhirnya balik lagi ketika karmanya tidak mendukung, sebenarnya kan mau bagaimanapun kan sulit ya untuk kehidupan ini kan. Tapi tetap ada caranya, ya kan, sebenarnya tetap ada caranya kan. Ya yang pertama itu yang tadi Ko Andi bilang harus melakukan kebajikan gitu, harus melakukan kebajikan. Tapi balik lagi mungkin dia tidak dapat yang kekayaan yang sebagaimana yang diimpikan ya. Tetapi kita yakin kalau seseorang praktek dharma dia nggak akan kekurangan, benar nggak? Nggak akan kekurangan. Jadi ini yang harus kita sama-sama sadari gitu kan, bahwa kekayaan itu relatif, tapi ketika kamu praktek dharma kamu tidak akan kekurangan. Nggak mungkin lah sampai miskin, nggak mungkin gitu kan. Yang penting bisa hidup lah, tanda kutip gitu kan ya. Tapi kalau memang ternyata benar-benar saya mau coba lebih lah daripada yang sekarang gitu kan. Ya kalau memang selama motivasinya oke, saya mau lebih kaya supaya saya bisa bantu banyak orang gitu kan. Ini motivasinya dulu nih Pak yang harus dibenerin ya kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat kekayaan tanda kutip secara duniawi? Tentunya kita harus melihat peluang masa kini nih, ya kan? Peluang masa kini, kondisinya seperti apa? Oh, lagi pandemi, berarti apa nih orang-orang butuhkan, gitu kan? Atau misalnya pandemi udah lewat nih, ya, semua usaha yang berhubungan sama memuaskan indera kita pasti laku, ya kan? Pasti laku. Makanan, memuaskan indera lidah pasti laku, ya kan? Massage gitu kan ya, pijit-pijit pasti laku gitu, karena memuaskan indera kita juga gitu. Jadi lihat peluang masa kini apa, cari pasar yang potensial. Nah pasti ya mudah-mudahan ya dengan motivasi tadi yang baik itu akhirnya menjadi tanda kutip lebih kaya gitu kan ya, kayak gitu. Oh mau tambahin nggak? Ya jadi kalau kita lihat dari mungkin kita ambil contoh bisnis yang besar sekarang ya. Kalau kita lihat bisnis yang besar sekarang sih apa yang selalu kita pegang tuh HP ya, handphone ya. Itu kan merek dari merek apapun dia banyaknya hanya 2 ya, entah di Android atau iOS gitu ya. Itu kan 2 perusahaan sangat besar sekali ya. Nah kalau kita melihat 2 perusahaan besar ini, sebetulnya apa sih yang mereka tawarkan? Sebetulnya yang mereka tawarkan solusi, kemudahan gitu ya. Mudah solusi. Jadi kalau kita melihat kondisi generasi sekarang berdasarkan data penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat kebosanan kita itu sangat besar sekarang. Jadi kalau kita lihat garis tarik ke belakang, sebenarnya yang kita alami sekarang itu jauh lebih mudah daripada generasi sebelumnya, gitu ya. Banyak sekali kemudahan yang kita bisa peroleh. Cukup satu jempol gitu ya. Kita bisa menjawab hampir semua permasalahan yang kita inginkan. Ya. Dulu kalau orang mau belajar sesuatu itu pasti harus mencari guru, gitu ya, atau mencari orang yang mampu. Sekarang itu kita hanya proses melalui Google Search dan semua jawaban ada. Jadi sebetulnya hidup ini tidak pernah begini mudah gitu. Tapi di sisi lain kita malah mengalami banyak sekali kebosanan. Jadi orang semakin banyak opsi, kita semakin mudah bosan. Karena itu solusi yang paling tepat untuk itu apa? Bagaimana menjawab kebosanan ini gitu ya. Jadi artinya siapapun yang bisa menjawab kebosanan ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Karena itu kita kan ada Google Search, lalu ada YouTube, ada Facebook.
Instagram, Twitter, semua media sosial itu menjawab apa sih? TikTok sekarang yang TikTok, ya, TikTok banyak ya. Menjawab apa? Hanya satu jawaban dari mereka itu. biar gak bosen. Iya, mereka membuat kita lepas dari kebosanan kita. Ya, kalau kita lihat apa pengguna rata-rata HP seseorang itu sekarang itu lebih dari 7 jam satu orang per hari menggunakan HP-nya. Mungkin dia akan membuka HP-nya itu ribuan kali sehari. Ya kan? Sedangkan sekarang semua sistem pembayaran semua sistem keuangan itu kalau media sosial itu dia klik per klik ya. Artinya setiap kali kita membuka sebuah aplikasi lalu menonton misalnya tentang sebuah video di YouTube. Nah, sang kreator di YouTube itu akan mendapatkan uang, itu kan uang ya sebagai penghasilan dari iklan. Nah, sistem seperti ini sangat mendukung dong. Artinya kalau kita bisa menjawab solusi yang besar, maka akan semakin mudah menjadi kaya. Gitu. Kalau dari segi ekonomi ya, gitu ya. Jadi hanya mencari masalah yang bisa kita selesaikan, lalu kita jawab dengan cara yang efisien, lalu bisa menjangkau banyak orang. Itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Gitu ya. Itu secara duniawi ya begitu. Kalau kita kembali ke Dharma, kita mungkin bertanya, ada nggak sih sebuah ritual tertentu yang bisa membuat kita menjadi kaya, misalnya di Buddhisme gitu ya. Jadi kalau seseorang mencari hal itu dalam Buddhisme, maka dia tidak ada ya. Jadi tidak ada sebuah ritual yang bisa mendukung kita untuk mengumpulkan kekayaan, tidak ada. Bahkan praktek yang berkaitan dengan kubera misalnya, yang diyakini dapat memberikan kekayaan, sebetulnya bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Ya. Jadi faktor penting pertama ketika kita melakukan penghormatan kepada kubera itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk melakukan praktek dharma. Jadi kita memiliki keinginan yang tulus untuk praktek dharma, tapi kita melihat bahwa kalau kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mencari nafkah gitu ya, memenuhi kehidupan kita, maka kita akan kehilangan fokus pada latihan kita. Nah, karena kita tidak ingin terganggu oleh hal-hal ini, maka kita meminta bantuan pada kubera dengan melakukan ritual tertentu ya. Nah, artinya ritual itu hanya bisa berhasil kalau dia itu dimotivasi dengan keinginan yang sangat tulus dan kuat untuk praktek dharma. Artinya kalau kita melakukan ritual itu dengan niat mengumpulkan kekayaan saja untuk menikmati kesenangan, maka ritual itu tidak akan berhasil. Dan ritual itu hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Artinya kalau kita tidak memiliki tingkat praktek tertentu, maka kita tidak berhak melakukan ritual itu. Nah, hal itu juga menjamin ya. Hal itu kenapa perlu ada syarat untuk melakukan itu? Karena hal itu menjamin bahwa seseorang itu tidak kecewa. Artinya kalau seseorang tidak memenuhi syarat lalu melakukan praktek itu, maka tidak akan berhasil kan? Lalu dia akan kehilangan keyakinan pada Buddha. Oh, ritualnya tidak berguna, tidak berhasil. Itu kan akan melakukan keyakinan kan? Artinya karena dia mungkin tidak sadar bahwa agar ritual itu berhasil, kamu butuh memahaminya dengan baik. Kamu perlu memiliki niat yang tulus untuk praktek, lalu kamu memiliki tingkatan spiritual yang cukup untuk itu, baru dia berhasil. Ya, jadi kalau melakukan ritual tertentu untuk memperoleh kekayaan dan untuk menikmati kesenangan, maka Anda tidak akan menemukan dalam jalan ini. Ya, itu. Karena sebenarnya praktek-praktek tertentu itu untuk menghilangkan penghalang dharma ya. Halangan praktek kita itu, halangan praktek kita. Karena kan kita menemukan banyak halangan dalam praktek kita ya, terutama halangan materi itu banyak sekali. Untuk misalnya kita melakukan retret saja sendiri itu kan butuh biaya, ya. Kita butuh tempat, butuh kebutuhan hidup. Itu kalau kita tidak memiliki kekuatan finansial itu akan sulit. Karena itu butuh bantuan gitu ya. Tapi untuk praktek dharma, bukan untuk membuka kekayaan. Ya. Nah, jadi kok kalau yang kayak praktik-praktik yang tadi Koko bilang kubera dan segala macam ritual yang untuk meningkatkan kekayaan itu sebenarnya poinnya adalah untuk menghilangkan penghalang-penghalang dharma kita kan ya, supaya kita bisa praktik dharma dengan lebih baik gitu kan ya. Betul. Dan ada poin penting utama ya, kalau kita misalnya kita tidak melakukan ritual kubera misalnya, lalu kita melakukannya dengan jalur duniawi atau ekonomi misalnya kita dengan membangun sebuah usaha gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat poin penting, misalnya kalau sekarang kita menghadapi pandemi seperti ini ya, apa sih permasalahan orang sekarang tadi? Perlindungan gitu ya. Orang sekarang butuh perlindungan, masker tentunya masker lah tentunya ya. Semua orang butuhkan masker saat ini. Gitu ya. Itu sangat penting kan. Misalnya untuk menjawab permasalahan berarti kita
membuka usaha membuat masker misalnya ya. Nah, di saat itu kita punya satu poin penting bahwa ketika kita membuat usaha ini, kenapa sih kita ingin membuat masker untuk orang lain? Karena kita ingin berharap supaya orang itu terhindar dari pandemi, gitu ya. Nah, dengan pemikiran seperti ini maka dia akan menjadi sebuah bentuk dana. Kita berdana perlindungan pada seorang, gitu ya. Dengan memproduksi masker, maka saya akan bisa membantu orang terhindar dari pandemi ini. Itu pada dana yang sangat besar. Nah, kalau kita membuka bisnis dengan demikian seperti ini, maka kebajikannya akan sangat luar biasa. Itu akan menjadi dana yang sangat kuat. Itu ya, artinya kegiatan-kegiatan duniawi kita bisa menjadi pati dharma satu bersamaan. Yang tentu kemungkinan kita untuk jadi kaya akan semakin besar. Itu ya, karena upaya kita sekaligus sebagai upaya dana. Itu luar biasa sekali. Kita perlu poin itu. Kita lagi ya. Jadi manfaat yang akan kita peroleh akan semakin besar kalau kita bisa menggunakan tindakan duniawi kita sebagai landasan pati dharma. Gitu ya. Jadi membuka bisnis untuk memperoleh kekayaan, tapi di saat yang sama kita melatih pati dana kita. Itu akan sangat besar manfaatnya. Jadi jangan membedakan antara praktek dharma sama duniawi, ya kan? Ya, Kayak minyak sama air, enggak kan ya? Mereka sejalan gitu. Ini kan kita campur kan, jadi kopi susu gitu kan? Susu. Lebih enak gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti kalau misalkan udah dilihat dari jawaban-jawaban yang tadi sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan semuanya. Nah, dari pertanyaan terakhir saya menangkap satu insight bagus yang bahwa ketika misalkan kita ingin kaya secara materi, secara duniawi gitu ya, yang paling penting adalah motivasinya untuk apa. Dan motivasi yang bagus adalah berlandaskan motivasi untuk dharma. Jadi kaya kita untuk membantu praktik spiritual kita dan untuk mengembangkan batin kita agar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya berarti ya.